Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang identifikasi bahaya dan sumber bahaya pada progress sharpening di small scale manufacturing laboratory. Yang pertama itu ada anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Zainhausen Musyafa, NRP 13-2022-066. Saya Muhammad Darsi Alfarisi, NRP 13-2022-125. Yang pertama itu ada pendahuluan. Laboratorium SSML ITENAS adalah fasilitas praktikum teknik industri yang memiliki risiko kecelakaan kerja tinggi karena penggunaan berbagai mesin produksi. Mahasiswa melakukan pembelajaran dan praktikum langsung di laboratorium ini, sehingga penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja K3 sangat penting agar aktivitas berjalan aman dan nyaman. Tanpa K3, kecelakaan kerja bisa menghambat proses belajar mengajar. Selain kebutuhan praktis, penerapan K3 juga merupakan kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sehingga pengawasan kerja dan penggunaan alat pelindung diri APD yang sesuai standar perlu diterapkan di laboratorium SSML. Presentasi ini membahas identifikasi bahaya dan sumber bahaya pada proses sharpening di small scale manufacturing laboratory Institut Teknologi Nasional Bandung. Kami akan menganalisis resiko, mengidentifikasi akar masalah, dan merekomendasikan tindakan pencegahan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan laboratorium. Selanjutnya itu ada tujuannya. Yang pertama itu ada menganalisis bahaya di area laboratorium. Yang kedua ada mengidentifikasi sumber bahaya yang beresiko terhadap keselamatan kerja. Yang ketiga ada merekomendasikan pencegahan bahaya. Yang keempat ada meningkatkan kesadaran pentingnya K3. Selanjutnya itu ada identifikasi bahaya dalam proses sharpening. Pentingnya identifikasi bahaya, yaitu identifikasi bahaya merupakan langkah awal untuk mencegah kecelakaan kerja dan meningkatkan keselamatan di laboratorium. Terus yang kedua itu ada kesadaran K3 di lingkungan akademis, yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di kalangan mahasiswa dan staf laboratorium. Yang ketiga ada sumber bahaya dalam proses sharpening. Sumber bahaya pada proses sharpening meliputi penggunaan alat tajam, debu, dan bahan kimia berbahaya yang harus diwaspadai. Terus yang keempat itu ada analisis risiko dan dampaknya. Melakukan analisis risiko untuk memahami dampak dari bahaya yang ada dan merumuskan solusi yang efektif. Terus selanjutnya itu ada metode identifikasi bahaya laboratorium. Yang pertama itu ada pengamatan langsung perilaku pekerja. Pengamatan secara langsung untuk mengamati kondisi dan perilaku pekerja sangat penting dalam mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja. Yang kedua itu ada metode 5Y. Metode perencanaan masalah 5Y efektif digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari masalah. Terus selanjutnya itu ada klasifikasi bahaya proses. Klasifikasi bahaya berdasarkan proses membantu dalam menganalisis dampak yang mungkin terjadi dari setiap tahap dalam proses sharpening. Selanjutnya itu ada identifikasi bahaya proses sharpening. Nah, di sini itu prosesnya itu setelah kita analisis itu dibagi menjadi 4. Yaitu ada bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya ergonomi, bahaya listrik, dan mekanik. Proses identifikasi bahaya di laboratorium SSML mencakup berbagai tahap kerja, mulai dari penggunaan APD hingga proses sharpening. Bahaya yang teridentifikasi dikelompokkan menjadi bahaya fisik, kimia, ergonomi, listrik, dan mekanik, masing-masing dengan potensi dampak yang berbeda. Misalnya bahaya fisik seperti lantai licin dapat menyebabkan kepleset, sementara bahaya kimia seperti percikan api dapat menyebabkan luka bakar. Bahaya ergonomi seperti postur yang kerja buruk dapat mengakibatkan cedera pinggang. Dan bahaya listrik dan instalasi yang tidak standar beresiko sengatan listrik. Kurangnya pelatihan juga menjadi bahaya mekanik yang serius. Selanjutnya pada analisis ini kami melakukan analisis menggunakan identifikasi pemecahan masalah menggunakan analisis 5Y. Yang pertama, analisis pemecahan masalah itu ada pada permasalahan pada nyeri pinggang.
dengan akar penyebab tidak adanya evaluasi K3 sehingga peralatan dan pengadaan barang yang dibutuhkan oleh operator tidak terpenuhi. Yang kedua, terdapat pada permasalahan kelelahan mata, di mana akar penyebabnya yaitu kurangnya pengetahuan K3 mengenai faktor pencahayaan pada area kerja. Yang ketiga, pada permasalahan wajah terkena percikan, dengan akar penyebab tidak adanya pembinaan K3 tentang standarisasi alat pelindung diri yang harus digunakan. Yang keempat, gangguan pernapasan dengan akar penyebab tidak adanya sistem manajemen K3 mengakibatkan tidak adanya inspektor yang mengawasi alat pelindung diri operator saat bekerja. Selanjutnya ada penilaian risiko job safety analysis yang merupakan teknik analisis bahaya untuk mengidentifikasi risiko sebelum insiden terjadi. Penerapan JSA di SSML menunjukkan beberapa bahaya dengan kategori risiko tinggi hingga ekstrim. Instalasi listrik yang tidak standar dan kurangnya pelatihan dalam menjalankan mesin memiliki risiko ekstrim, yaitu risiko nomor 16. Bahaya lain seperti kaki tersandung, bau oli menyengat, kebisingan, percikan api, pantai licin, postur kerja buruk, dan beban kerja berat termasuk kategori risiko tinggi dengan nilai risiko sebesar 10. Temuan ini menekankan perlunya pengendalian dan pencegahan yang optimal untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Selanjutnya ada hierarki pengendalian bahaya K3 yang merupakan pendekatan sistematis untuk mengurangi risiko di tempat kerja, mengutamakan langkah paling efektif. Hal ini meliputi eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administrasi, dan alat pelindung diri. Contohnya, risiko tersandung diatasi dengan menyingkirkan penghalang, mengganti alat, mendesain jalur kerja dengan aman, yang terakhir memberi tanda peringatan dan memakai sepatu safety. Bahaya listrik ditangani dengan mencabut instalasi tidak standar, mengganti komponen, merancang ulang sistem, membuat jadwal inspeksi, dan menggunakan sarung tangan isolasi serta sepatu safety karet. Kesimpulan, tingkat kesadaran melalui pelatihan K3 bagi operator dan penggunaan bengkel, membuat SOP terstruktur untuk mengurangi risiko penyakit dan kecelakaan kerja, membentuk divisi K3 untuk mengawasi dan menerapkan standar keselamatan. Identifikasi bahaya di SSML menemukan berbagai potensi risiko seperti lantai licin, postur tidak ergonomis, paparan kimia, instalasi listrik tidak standar, dan kurangnya pelatihan. Penerapan JSA dan metode 5Y sangat penting untuk mengendalikan risiko secara sistematis dan menemukan akar penyebab masalah. Disarankan agar operator dan penggunaan bengkel mengikuti pelatihan K3 untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan. Divisi K3 di bengkel juga perlu membuat dan menerapkan SOP yang baik dan terstruktur. Hal ini akan mengurangi risiko penyakit dan kecelakaan kerja, menciptakan lingkungan yang lebih aman. Terima kasih, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.